Assalamualaikum guys, ketemu lagi ya dengan saya Imam di sini di channel saya Imam Wisata Murah. Buat kalian yang pertama kali melihat video ini, saya ucapkan selamat datang di channel saya. Channel ini berisi tentang informasi tempat-tempat wisata, baik itu wisata alam, wisata edukasi, wisata sejarah, wisata religi, dan semuanya wisata-wisata yang saya kunjungi itu adalah berbudget murah. Selain itu, saya juga wisata kulineran guys. Jadi saya mengeksplor beberapa makanan-makanan khas dari satu daerah, tapi tentunya berbudget murah. Saya tahu kok kalau kalian suka yang murah-murah, bener kan? Untuk itu, buat teman-teman yang pertama kali melihat channel ini, saya mohon dukungannya ya guys, dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Ada di bawah sini, beneran ada di bawah tulisannya subscribe warnanya merah. Tolong diklik ya, ditekan ya, karena gratis guys, nggak bayar. Jadi hitung-hitung amal lah buat saya. Apalagi sebentar ini kan kita memasuki bulan Ramadan. Jadi apa salahnya sih sekali-sekali amal lah buat saya, ya kan? Ya bener ya, saya tunggu subscribe-nya sekarang ya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Jadi kalau kalian nanti mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya, kalian yang pertama kali dapat. Beneran, tolong dukung ya. Nggak ada salahnya, gratis. Subscribe itu gratis ya. Tekan tombol subscribe-nya sekarang. Untuk edisi kali ini, seperti yang kalian lihat guys, saya ada di rumah, saya nggak kemana-mana. Kenapa? Karena memang semua tempat-tempat wisata itu sekarang ditutup gara-gara virus corona atau virus COVID-19 ini guys. Borok-borok saya ke tempat wisata ya, mau keluar rumah nih, mau keluar rumah, di depan itu udah ada satpam dan juga mereka tuh aduh ribet banget deh. Pokoknya mau keluar rumah itu ribet banget. Jadi memang alangkah lebih baiknya kalau kalian untuk saat ini stay at home dulu deh, di rumah dulu, jangan kemana-mana ya, supaya kita bisa memutus rantai penyebaran dari virus corona ini. Sebenarnya bosen juga guys. Kalau kelamaan di rumah itu juga bosen, makan tidur ya, lama-lama kayak gini deh jadinya. Tapi ya nggak apa-apa ya, demi kebaikan kita, kalian jangan keluar rumah dulu, di rumah dulu. Kalau nggak ada urusan yang penting-penting, nggak usah kemana-mana ya, di rumah dulu sambil nontonin video saya guys. Jadi kalian sambil nyantai-nyantai kalian bisa melihat video-video saya. Oke, untuk edisi kali ini saya akan memberikan referensi 5 tempat wisata yang ada di Surabaya yang gratis. Beneran gratis. Gratis beneran. Saya tahu kok kalau kalian tuh sukanya yang gratis-gratis. Bener kan? Oke, kita akan lihat ya 5 tempat wisata gratis yang ada di Surabaya. 1. Taman Rumah Mozaik. Taman Rumah Mozaik ini adalah salah satu taman yang ada di Surabaya guys. Letaknya di Kecamatan Wiyung, lebih tepatnya di Jalan Wiyung Praja, Surabaya. Untuk jam bukanya itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Untuk tiket masuknya gratis, tidak bayar sama sekali. Jadi Taman Rumah Mozaik ini bentuknya itu sangat unik guys. Kalian pengen tahu kayak gimana bentuknya? Seperti ini nih bentuknya. Sudah dilihat kan seperti apa bentuknya Taman Rumah Mozaik ini? Taman Rumah Mozaik ini memiliki luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Dan seperti yang kalian lihat tadi, jadi taman ini di tengah-tengahnya itu ada rumah yang dindingnya itu ditempeli dengan kaca-kaca mozaik yang berwarna-warni. Jadi kalau kalian ke sana, kalian bisa melihat rumah yang berwarna-warni dan itu benar-benar menyejukkan mata banget guys. Jadi benar-benar membuat mata kita itu menjadi lebih indah gitu ya melihatnya. Seperti kalau kita melihat rekening tabungan kita di awal bulan gitu ya, benar-benar indah banget. Kayaknya gitu ya, melihat rekening itu kayaknya indah banget. Dan selain itu Taman Rumah Mozaik ini memang ditujukan untuk warga Wiyung dan sekitarnya yang memang belum ada tamannya guys. Jadi di Wiyung sekarang sudah ada taman yang sangat bagus, yang sangat unik sekali. Dan kalau kalian mau mencari spot yang instagramable sekali, nggak usah jauh-jauh deh keluar Surabaya. Ini buat yang di Surabaya ya.
ya kalian bisa ke sana dan bener-bener banyak banget spot-spot yang bisa digunakan untuk dipamerkan ke media sosial kalian. Selain itu, taman ini juga apa ya, kalau misalnya saya bilang memang belum jadi tamannya ya. Jadi ketika saya nyoba ke sana, tamannya itu belum jadi, sebagian masih direnovasi. Tapi kalau misalnya buat kalian yang sudah pernah ke sana dan apa kondisi terbarunya seperti apa, kalian bisa komen di bawah ya. Nggak tahu tamannya udah jadi apa belum. Buat kalian ya, saya kasih tahu ya, kalau kalian ke taman manapun ya, termasuk ke taman Rumah Mozaik, jangan sekali-kali dibuat untuk tempat mojok guys. Kenapa? Karena sekarang kalau kalian mojok pacaran nih ya berdua ya, biasanya kalau kalian pacaran berdua itu yang ketiga itu adalah setan. Sekarang enggak guys, setannya udah lari semua, setannya udah gak berani sekarang. Kenapa? Karena ada virus corona. Jadi kalau kalian misalnya pacaran tuh ya, pacaran berduaan di taman, itu yang nemeni yang orang ketiga itu bukan setan lagi, tapi virus corona. Berani-berani kalian sama virus corona. Kalau saya sih gak berani ya guys. 2. Tugu Pahlawan Surabaya. Tugu Pahlawan buka pada pagi hari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Dan untuk tiket masuknya itu gratis, kalian tidak bayar sama sekali. Jadi selain di Tugu Pahlawan, kalian di sana bisa melihat beberapa koleksi dari para pahlawan kita. Seperti di situ ada mobilnya Bung Tomo, terus ada juga properti dari Bung Tomo dan Pak Majen Sungkono. Banyak banget di situ barang-barang peninggalan dari para pahlawan kita. Selain itu, yang paling membuat saya merinding ketika saya ke Tugu Pahlawan itu, kita diputar orasinya dari Bung Tomo. Jadi di Tugu Pahlawan itu Bung Tomo berorasi guys, dan itu benar-benar menyentuh hati ya. Jadi benar-benar para pahlawan kita itu merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu dengan susah payah, dengan nyawa, dengan darah, dan pokoknya susah payah ya. Jadi kalau kalian sebagai penerus ini harusnya bisa meneruskan perjuangan para pahlawan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian kalau misalnya anak-anak muda nih ya kalau sekolah ya sekolah yang benar gitu ya. Kalau misalnya kalian yang pengusaha, jadi pengusaha yang benar. Kalau kalian jadi apapun yang benar gitu ya. Kalian harus flashback bahwa kita itu mendapatkan kemerdekaan seperti ini tidak gampang banget. Jadi susah. Tugu Pahlawan ini didirikan untuk memperingati perjuangan arek-arek Surabaya pada saat itu melawan penjajah guys. Jadi pada saat itu pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang luar biasa di kota Surabaya. Jadi pada saat itu arek-arek Surabaya ini ya melawan para sekutu untuk mempertahankan kota Surabaya. Dan alhasil dari pertempuran tersebut banyak banget korban-korban yang berjatuhan. That's why kenapa Tugu Pahlawan ini didirikan, jadi untuk memperingati perjuangan para pahlawan itu guys. Jadi kenapa ya Surabaya disebut sebagai kota pahlawan ya karena itu, karena pada saat itu pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 ini memakan banyak korban. Jadi untuk memperingatinya dibuatlah Tugu Pahlawan itu guys. 3. House of Sampurna. House of Sampurna ini terletak di Jalan Taman Sampurna nomor 6, Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya guys. Untuk jam bukanya itu mulai dari pagi jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tiket masuknya gratis. Kalau kalian pernah melihat video saya di channel saya, kalian sudah tahu ya di dalam House of Sampurna itu ada apa aja. Ada sih beberapa peninggalan ya, seperti misalnya ada itu sepedanya pendiri dari House of Sampurna juga, ada juga mobil yang pernah dipakai juga di situ. Kita juga bisa melihat beraneka ragam jenis tembakau, juga ada bentuk-bentuk korek ya, bentuk-bentuk korek dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada juga hasil produksi dari Sampurna yaitu berupa bungkus rokok, terus juga ada mesin yang digunakan untuk mencetak. Terus kita kalau naik ke lantai 2-nya, jadi di House of Sampurna itu ada 2 lantai. Di lantai 2 itu juga kita bisa melihat kayak diorama gitu ya. Terus juga ada miniatur dari pabriknya. Jadi benar-benar macam-macam ya peninggalan dari House of Sampurna. Jadi kalau kalian ke House of Sampurna, kalian akan bisa melihat sejarah
dari awal berdirinya Sampoerna itu guys. Sampoerna itu adalah seperti yang kalian tahu adalah salah satu perusahaan rokok yang terbesar di Indonesia. 4. Taman Flora Surabaya guys. Jadi Taman Flora ini kalau warga Surabaya itu biasa menyebutnya Kebun Bibit Surabaya. Taman Flora Surabaya ini terletak di Kecamatan Beratang, jadi pas di tengah-tengah kota guys. Di Taman Flora ini kalian bisa lihat apa sih? Kalau kalian sudah lihat video saya, kalian bakalan tahu deh di dalam Taman Flora itu ada apa aja gitu ya. Sebentar guys, ada suara-suara. Jadi kalau misalnya apa ngevlog di rumah tuh kayak gini ya, pasti ada yang rame itu juga. Aduh pusing. Oke, kita lanjut sampai mana tadi ya? Sampai Taman Flora. Kalau misalnya audionya ada backgroundnya, ada backsoundnya ya mohon maaf ya, karena memang sekarang lagi ada renovasi, jadi suaranya mungkin masuk ke sini, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan suara saya lebih keras gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Di dalam Taman Flora Surabaya ini kalian bisa melihat beraneka ragam koleksi dari tumbuh-tumbuhan flora gitu ya. Banyak banget jenis pohon yang ditanam di sana, ada puluhan mungkin ratusan mungkin ya jenis-jenis pohon. Jadi kalian bisa melihat beraneka ragam pohon-pohon yang ada di sana gitu. Dan benar-benar Taman Flora Surabaya ini adalah salah satu taman yang terbesar di Surabaya guys. Dan benar-benar suasananya itu rindang banget gitu ya, sejuk banget tuh ya. Jadi apa kalau misalnya kita di sana gitu kayak kita bisa enjoy gitu, kita bisa bersantai. Kalau kalian mengajak keluarga, mungkin kalian punya anak, punya adik, punya apa, bisa diajak ke sana ya untuk sekedar menikmati sejuknya atau rimbunnya pohon-pohon yang ada di taman itu di tengah kota guys. Jadi kan Surabaya terkenal dengan panasnya gitu ya. Kalau kalian kesini kalian dijamin deh nggak akan bakal ngerasa panas gitu. Aduh, ini konsentrasi agak terpercaya dengan backsound yang ada di belakang. Oke, selain itu di Taman Flora ini kalian juga bisa melihat koleksi binatang yaitu rusa. Terus juga ada beberapa unggas juga yang ada di sana. Jadi ada kayak mini zoo di sana gitu. Selain itu juga di sana ada tempat untuk bermain anak ya, seperti apa itu ya, outbound atau apa. Lebih jelasnya kalian bisa lihat video saya ya di channel saya. Waktu itu saya sempat berkunjung ke sana ke Taman Flora Surabaya. 5. Jembatan Merah Surabaya. Jembatan Merah Surabaya ini terletak di Kecamatan Bubutan. Lebih tepatnya itu di sebelah dari Tugu Pahlawan Surabaya guys. Jadi kalau kalian dari Tugu Pahlawan sekalian ya mampir ke Jembatan Merah Surabaya. Di Jembatan Merah Surabaya ini adalah salah satu tempat yang terjadinya pertempuran pada tanggal 10 November 1945. Jadi Jembatan Merah ini adalah salah satu saksi guys, di mana arek-arek Surabaya berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan gitu ya, untuk mempertahankan kota Surabaya-nya gitu ya. Di Jembatan Merah ini kalian bisa ke sana, kalian bisa foto-foto selfie dengan sepuas-puasnya. Kalian juga bisa ngevlog ke sana, tapi ya kalau misalnya ngevlog ya nanti bakal ada backsound lebih parah dari ini gitu ya. Jadi kan karena memang Jembatan Merah itu ada di tengah kota dan di sana banyak sekali ya. Jembatan Merah itu masih aktif ya, digunakan untuk menghubungkan karena kan di situ ada sungainya gitu ya. Jadi kalau kalian ngevlog ke sana, saya kemarin udah pernah ngevlog ke sana tapi nggak saya upload karena memang suaranya bising sekali, karena di sana kan di tengah kota dan buat jalan, memang buat jembatan, dari situ suara mobil, suara motor, waduh rame banget pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian mau foto-foto di sana, kalian bisa foto-foto dan hasilnya bagus kok.